Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Wahyu Official PSS. Ya, mungkin bagi para penonton yang mengikuti channel Wahyu Official PSS hari ini, suara Wahyu begitu beda ya, tidak ada semangat karena lagi kurang fit juga. Dan salam hormat untuk guru besar Padepokan Senang Sejagat, yaitu Mamas Karyo. Dan salam sayangku untuk para santri Padepokan Senang Sejagat dimanapun saja Anda berada, di luar negeri, dalam negeri, ataupun di sekitar saya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari ini kita dapat berkumpul melihat video ini dan saya dapat membuat konten ini. Dan untuk pada Anda semua, perlu saya beritahukan bahwasannya YouTube itu hanyalah sebuah hiburan. 80% dari YouTube itu hiburan dan 20% dari YouTube itu adalah pembelajaran yang bisa, insya Allah bisa membimbing kita ke zaman kelak nanti, ataupun bisa mengajak pengajaran. Walaupun isi video tadi jahat ataupun negatif, kita bisa mengambil kesimpulan apa arti video tadi. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan salawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Seperti biasa, saya akan memulai video ini dengan yang sering saya lakukan, yaitu sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Innal habib al-mustafa zurafati wa zuwafa wa zikruhu fihi sifa iza tamada bil ilal wa zikruhu fihi sifa iza tamada bil ilal. Ya, para sahabat-sahabat Wahyu, subscriber Wahyu, perlu diberitahukan kepada Anda, sebentar lagi kita akan melewati, yaitu dimana pergantian tahun ataupun bisa disebut tahun baru. Kepada saudara-saudara Wahyu yang bagi merayakan tahun baru
saya ucapkan selamat tahun baru. Dan kepada yang tidak merayakan, jalanilah seperti biasa ibadahmu, pekerjaanmu. Dan kita tinggal di Indonesia, yaitu yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita berbeda-beda itu tapi tetap satu. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda kepercayaan, tetapi kita tetap satu saudara. Semua telah tercantum di Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika yang begitu lengkap? Boleh Anda tuliskan di komentar, ataupun boleh saja Anda mengcopy paste video ini dan Anda tuliskan isi-isinya. Ya, semalam saya sudah masukkan video trailer ya tentang keadaan Padepokan Sendang Sejagat, yang mana musolahnya itu mungkin masih dalam tahap pembangunan. Insya Allah di bulan 5 jika selesai, musola itu akan dibuat untuk pengajian atau pengajian bersama, pengajian jamaah, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, untuk zikiran bareng, pelatihan bareng, ataupun mengisi luang yang kosong seperti yang akan kami undang seperti ustadz-ustadz untuk mengisi acara di Masjid Sendang Sejagat nanti. Dan sudah Anda lihat juga yang di jalan masuk Padepokan Sendang Sejagat sudah ada penerangan jalan, yaitu lampu jalan yang memudahkan Anda untuk masuk ke Padepokan. Memudahkan dalam arti kata Anda tidak perlu takut karena kegelapan. Sebetulnya sih sebelum dikasih lampu itu sih saya udah sering lewat situ sih, tapi memang tidak ada rasa takut karena zat manusia itu lebih tinggi daripada zat setan, jin, iblis, dan yang tidak bisa kita lihat dengan secara mata kosong. Dan Anda lihat juga gerbang Padepokan Gapura sudah sekitar 98% sudah hampir jadi, tinggal pagarnya saja. Dan di sebelah gapura ataupun pagar Padepokan Sendang Sejagat itu ada kantor pos satpam, dan ada kantor untuk pendaftaran calon santri Padepokan Sendang Sejagat yang dipimpin oleh Guru Besar Mamas Karyo. Dan di sebelah musola itu ada yang akan kami buat, masih tahap pembangunan, masih sekitar 20 ataupun 30% itu kami bangun untuk aula ataupun balai pengobatan di Sendang Sejagat ataupun Padepokan Sendang Sejagat itu gratis, tidak dipungut biaya. Kami hanya menyediakan kotak infak. Kotak infak itu yang mana kami gunakan untuk jika sudah terkumpul itu akan kami sumbangkan kepada yang membutuhkan seperti anak yatim, fakir miskin, dan kaum duhafah ataupun janda-janda tua yang mungkin penghasilannya itu masih di bawah. Ya, mungkin bisa membantu mereka. Dan di sebelah sana nanti akan kami buat seperti taman untuk bisa Anda bersantai-santai, berfoto, bersukaria. Dan tidak lupa juga kami infokan, mungkin setelah tahun 2020 memasuki tahun 2021, Museum Padepokan Sendang Sejagat akan kami buka, insya Allah. Doakan saja, karena dari doa para netizen penonton itu akan membantu kami untuk melanjutkan pembangunan itu. Yang manakala dengan doa Anda, maka kami akan lebih bersemangat untuk membuka museum, membangun aula, dan membangun yang lainnya. Dan untuk para santri-santri yang datang dari jauh, insya Allah 1 tahun ke depan ataupun 2 tahun ke depan, insya Allah itu
seperti pondok-pondok santriwan santriwati itu dibedakan, santri perempuan dan laki itu dibedakan, itu akan jadi. Insya Allah doakan saja Padepokan Seneng Sejagat berjalan dengan lancar. Dan perlu Anda ketahui juga, pembangunan Padepokan Seneng Sejagat itu bukan untuk pribadi. Mohon dicatat, itu bukan untuk pribadi, tetapi itu untuk seluruh warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Padepokan Seneng Sejagat, ingin melihat isi museum, ingin melihat Padepokan Seneng Sejagat, ataupun para santri yang ingin mendaftar. Itu milik kita bersama semuanya. Dan bagi Anda, saya ingin ingatkan, tetaplah berpikir positif kepada setiap manusia, ataupun setiap teman, sahabat, keluarga, ataupun setiap yang kita kenal. Walaupun orang itu akan berbuat jahat kepada kita, karena sesungguhnya jika dia ingin berbuat jahat kepada kita, kita berpikir positif, maka dari itu mungkin kita mendapat, bisa dikatakan, pahala ataupun hati yang tenang, adem, karena kita tidak memikirkan masalah orang lain, tidak memikirkan sifat orang lain, tidak memikirkan kelakuan orang lain. Walaupun kita dicela dari belakang, diomongi dari belakang, ataupun bisa dibilang zaman sekarang banyak yang bilang ghibah ataupun digosipin, ingatlah, memang sesungguhnya itu bibir ataupun lidah itu bisa lebih tajam daripada silet ataupun pedang yang diasah sedemikian rupa yang bisa memotong paku. Tetapi lidah bisa lebih tajam, dia bisa memotong ataupun memutuskan tali silaturahmi, memutuskan perasaan kita baik dengan dia, ataupun memutuskan tali saudara. Jadi untuk para penonton, berhati-hatilah berkata. Dan zaman sekarang banyak ya yang saling sindir sana sini. Saya bingung, mengapa dengan cara menyindir, kenapa tidak langsung berkata saja kepada orang yang bersalah, biar orang yang bersalah tadi meminta maaf ataupun memperbaiki dirinya. Jika terus kita sindir, menyindir, langsung kita sindir selalu, dia maka beranggapan yang si penyindir tadi itu seperti tidak ada kemauan untuk maju. Mungkin saya sering disindir, tetapi saya datangi, terkadang saya telepon, apa maksud dari perkataan dia menyindir saya. Ya sering saya sih lihat postingan-postingan yang sering menyindir saya. Saya pun merasa sih disindir, tapi saya dalam itu saya kaji diri, mengapa saya bisa tuh disindir. Saya pun bingung di mana kesalahan saya. Dan kepada para teman-teman saya, banyak yang bertanya, apakah berita di Facebook, YouTube, ataupun di mana-mana itu Mama Skaryo innalillahi wa innalillahi rojiun, itu hoak apa benar? Para penonton, innalillahi wa innalillahi rojiun itu tidak hanya untuk orang meninggal, tetapi itu bisa digunakan untuk para orang yang kena musibah seperti kehilangan, kebakaran, ataupun kebanjiran, atau mungkin untuk sebuah bencana lah sebutan itu. Jadi untuk para penonton, bijaklah dalam menyimak video. Ingat, judul itu hanya sebuah pemancing, dan video itu hanyalah sebuah hiburan. 80% itu hiburan untuk mengisi waktu luang Anda, dan 20% itu untuk pembelajaran yang mungkin bisa Anda pahami. Saya berkata begini bukannya saya suci. Saya sama seperti kalian semua. Saya juga pendosa. Saya hamba Allah yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kesilapan. Karena manusia adalah tempat salah dan dosa. Manusia mana yang tidak berdosa?
saya boleh tanya, manusia mana yang tidak boleh berdosa? Ya, saya bingung juga. Belakangan ini saya banyak membaca artikel-artikel ataupun berita-berita yang ataupun hoax ataupun real ya. Banyak yang mengaku-ngaku dirinya itu nabi, mengaku-ngaku dirinya itu Tuhan. Dia mengajak para pengikut-pengikutnya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Bagikan ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Tetapi jika video ini tidak bermanfaat bagi Anda, maka tinggalkanlah. Saya Wahyu Official PSS izin mengundurkan diri.